Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk yang kedua kalinya saya akan presentasikan tentang transportasi produk perikanan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Anwar Said, SSI, MPD, sebagai dosen mata kuliah transportasi produk perikanan. Baik, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Asmawati, NIM 22105003, jurusan program studi teknologi hasil perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Kendari. Lanjut ke saya akan langsung ke pendahuluan, di mana terdapat latar belakang, yaitu permintaan produk perikanan laut terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2025 adalah sekitar 115 juta ton. Bagi Indonesia, marikultur merupakan usaha yang sangat menjanjikan mengingat keunggulan komparatif dalam bentuk sumber daya lahan dan hayati yang dimiliki serta kondisi iklim tropis. Beberapa komoditas perikanan laut bernilai sangat tinggi seperti ikan kerapu lumpur, kerapu sunu, kerapu tikus, ikan lemak, napoleum, terutama bila dipasarkan dalam keadaan kondisi hidup. Produk marikultur ini merupakan barang komersil yang cepat mengalami kerusakan atau mudah membusuk. Mengingat sifat alami produk ini, upaya menjaga mutu adalah menyampaikan produk tersebut dalam keadaan hidup ke konsumen. Persaingan global menuntut digunakannya alat angkut yang cepat sehingga produk marikultur sampai ke tangan konsumen dalam keadaan hidup karena akan menentukan tinggi nilai jual pasar. Lanjut ke metode penelitian, di mana terdiri atas observasi, wawancara, pengukuran atau dokumentasi, serta tinjau pustaka. Observasi adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis teknik transportasi pada kegiatan budidaya laut di keramba jaring apung dan perdagangan ikan laut. Wawancara berfungsi ini untuk mengetahui prosedur kegiatan dari masing-masing teknik transportasi. Kemudian pengukuran atau dokumentasi ini sebagai kegiatan transportasi alat bantu. Sementara tujuan pustaka sebagai landasan dari setiap perlakuan transportasi. Baik, saya lanjut ke pembahasan yaitu transportasi laut. Dari hasil observasi, disimpul informasi tentang teknik transportasi laut ikan yang dipisahkan menurut areanya. Transportasi laut dilakukan untuk memindahkan ikan antara keramba jaring apung atau disebut KJA ke lokasi penampung darat dengan menggunakan kapal yang memiliki palka sirkulasi 1 atau 2 menit dengan volume bervariasi dari 1 hingga 3 meter kubik per unit. Kemampuan angkut tergantung pada kecepatan kapal dan besarnya air yang mampu disirkulasi kisaran dengan angka 10% sampai 20% dari volume palka. Debit air yang dapat dialirkan dari 2 pipa dengan kecepatan 4 sampai 6 knot yang dihasilkan debit sebesar 2 sampai 3 meter kubik per jam. Bisa dilihat pada gambar 1 ini, dena palka bersirkulasi pada lambung kapal ikan. Kemudian gambar 2 ini detail posisi dan bentuk pipa pemasukan dan pengeluaran. Bisa dilihat pada gambar di samping. Ya, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Lanjut ke transportasi darat, di mana pada transportasi darat ini pada umumnya menggunakan truk, yaitu tangki tertutup berupa fiberglass dengan pasokan oksigen murni dengan volume tangki bervariasi 1,5 hingga 25 meter kubik. Menurut jarak tempuh dibedakan, di mana jarak pendek kurang lebih dari 3 jam tidak menggunakan pendingin, dan untuk jarak jauh lebih dari 3 jam dilakukan pendinginan dengan penambahan es balok hingga suhu antara 22 derajat Celcius sampai 23 derajat Celcius. Dan ini diisi dengan menggunakan air laut yang telah difiltrasi hingga penuh, di mana berfungsi untuk menjaga agar tidak terjadi goncangan massa air pada saat transportasi berjalan. Kemudian, ikan kerapu sunu ini dengan ukuran 0,8 sampai 1,2 kilo dapat diangkut sebanyak 300 ekor. Yang berarti daya dukung media air dalam tangki mencapai 15% sampai 20% dari volumenya. Ikan yang akan diangkut harus dipuasakan selama 2 hari untuk memastikan tidak terjadinya pengotoran media air laut pada saat pengangkutan. Bisa dilihat pada gambar 3 ini tangki, serat kaca, dan fasilitasnya pada transportasi darat. Baik,
Saya lanjut untuk yang transportasi ketiga, yaitu transportasi udara. Transportasi udara ini menggunakan box styrofoam bervolume 70 liter, kantongan plastik sebagai penampung air laut, dan oksigen murni. Tahapan pengangkutan dimulai dengan aklimatisasi suhu sampai 20 derajat Celcius menggunakan tangki beton dengan sistem resirkulasi berpendingin. Transportasi udara ini sebenarnya dimulai dengan penyiapan air laut yang diresirkulasi selama 40 jam terlebih dahulu sebelum ikan ini dimasukkan untuk memastikan air laut dalam kondisi bersih atau jernih. Persiapan pengemasan dilakukan dengan menyiapkan kantong-kantong plastik dan menggunakan 2 lapis dalam setiap styrofoam box dan diisi dengan air laut yang telah didinginkan mencapai 16 kubik. Sebanyak sepertiga dari volume box atau kurang lebih 16 liter. Air laut pada tangki diaklimatisasi juga diturunkan lagi dengan pemberian es balok hingga tercapai suhu 16-17 derajat Celcius. Setelah suhu transportasi tercapai, mulailah dilakukan pembiusan dengan Winaldi kurang lebih 3 mg per liter dari stok solution yang disiapkan oleh pengusaha dengan kandungan bahan aktif yang sampai saat ini belum diketahui atau dirahasiakan. Ikan yang telah dipuasakan tadi yang telah tertidur dimasukkan ke dalam kemasan kantong plastik dengan bobot 8 kg. Setiap box kemudian gas oksigen diinjeksi ke dalam kantong plastik dan diikat kuat-kuat satu persatu. Selanjutnya ditutup rapat lagi dengan bungkus plastik lagi bagian luarnya. Ini sesuai dengan standar kargo bandara. Styrofoam box siap ditransportasikan melalui pusat udara dan dari transportasi melalui pesawat udara. Baik, untuk faktor penting dalam transportasi ada beberapa faktor menentukan, yaitu seperti sirkulasi media laut, di mana sirkulasi ini adalah untuk selalu memasok air baru yang mengangkut keluar dari sisa metabolisme atau kotoran selama perjalanan. Yang kedua, sirkulasi media laut pemuasaan, di mana pemuasaan ini dalam jangka tertentu bertujuan untuk menurunkan proses pencernaan baik bersifat mekanik maupun kimiawi yang mengubah makanan menjadi bahan yang mudah diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Kemudian yang ketiga itu pendingin suhu, di mana suhu berperan secara biologis pada aktivitas peredaran darah ikan, yaitu proses pencernaan dan metabolisme. Suhu media ini yang diinginkan secara langsung mempengaruhi suhu badan ikan dan suhu darah ikan yang mengakibatkan aliran darah lambat. Begitupun pengaruh terhadap pencernaan, di mana proses metabolisme mengakibatkan menurunnya kebutuhan bioenergi dan berdampak pada kebutuhan oksigen. Pasukan oksigen untuk respirasi tergantung pada jenis dan ukuran ikan dalam kaitannya dengan tingkat aktivitasnya. Ini pada tabel 1 bisa dilihat konsentrasi oksigen terlarut pada beberapa suhu air laut dan salinitasnya. 15. Oke, saya lanjut ke pembiusan tadi yang sudah tahap keempat, yaitu menurunkan kemungkinan stres dan cacat pada ikan pada saat hingga penanganan dan pengemasan. Kemudian pembiusan juga ini mencegah ikan dari stres karena gerakan yang sangat aktif. Akibat dari stres pada ikan akan menurunkan daya tahan terhadap penyakit yang dapat ditimbulkan dari mikroba ataupun bakteri yang terdapat secara alamiah pada ikan. Penurunan kadar ikan. Pada transportasi udara, termonitor pemberian es balok yang cukup banyak untuk menurunkan suhu air mencapai 16-17 derajat Celcius yang secara tidak langsung menurunkan kadar garam pada tangki aklimatasi. Penurunan kadar garam akan memberikan dampak positif dan berkaitan erat dengan fisiologi ikan, yaitu kinerja osmoregulasi. Tekanan osmotik dari laut lebih tinggi dibandingkan cairan tubuh pada ikan, sehingga secara alamiah air dalam tubuh akan mengalir keluar secara osmosis. Hal tersebut untuk mempertahankan konsentrasi garam dan cairan tubuhnya ikan laut. Kemudian pengangkutan ini tergantung dari keseragaman ukuran ikan yang akan diangkut juga harus menjadi perhatian, di mana ikan kecil atau benih akan lebih banyak dibandingkan ikan lebih besar.
Suparno Iriano menyatakan bahwa daya angkut dapat dinaikkan hingga 25% untuk setiap penurunan suhu 5% derajat Celcius. Dapat dinaikkan hingga 25% untuk setiap penurunan suhu 5 derajat Celcius pada transportasi seperti ikan lele. Baik, saya menyimpulkan dari makalah saya itu, transportasi ikan laut hidup sangat penting guna mempengaruhi nilai jual yang tinggi dan meningkatkan nilai usaha, di mana transportasi darat, laut, dan udara ini memanfaatkan mencapai ilmu biologi, fisika, dan kimia, yaitu biologi penguasaan, fisika pada lingkungan, kimia, yaitu dengan menurunkan kadar garam untuk menurunkan aktivitas osmolasi ikan dengan bioenergi, serta meningkatkan oksigen terlalu dan untuk mempertinggi tekanan parsial gas oksigen. Teknik transportasi ikan laut ini masih perlu ditingkatkan dengan baik sehingga satuan volume dengan jarak tempuh yang jauh dapat menguntungkan secara ekonomi pada usaha budidaya laut. Untuk mencapai teknologi yang transportasi yang berefisien, masih diperlukan penelitian lebih mendalam bagi aspek biologi, rancangan bangun, kemasan yang masih perlu teliti untuk mengatur suhu media, keterlambatan oksigen maupun minimalisir gas-gas bersifat toksis atau racun seperti NH3 dan CO2. Saya kira cukup sekian makalah saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.